Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman uh, tentang korupsi dan penyelenggara negara. Nah, untuk merefresh pikiran kita atau perasaan kita terkait pendidikan anti korupsi, saya ingin mengutip satu definisi yang dibuat oleh seorang ahli yang sangat terkenal ya dari Harvard University, seorang profesor politik dan juga ahli strategi, Samuel P. Huntington. Profesor Huntington menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi dari pejabat tersebut. Nah, berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai macam pemerintahan untuk mengurangi atau memberantas korupsi ini ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dari masa lampau ya, artinya dari tahun-tahun sebelum Masehi, ada begitu banyak eh, kerajaan atau pemerintahan yang berupaya untuk memberantas korupsi. Pejabat-pejabat yang duduk di dalam pemerintahan kerajaan membuat hukum sedemikian rupa supaya menciptakan keadilan ya, di tengah-tengah rakyat yang diperintahnya, agar tercipta suatu ketertiban dan juga keadilan. Dan kalau kita lihat ya dari sejarahnya, ini saya hanya kutipkan beberapa saja kepada teman-teman sekalian. Di masa lampau ada yang namanya Code of Hammurabi ya. Itu peraturan yang dibuat oleh Raja Hammurabi yang memerintah sekitar 1755 sebelum Masehi sampai dengan 1750 ya sebelum Masehi. Dia membuat suatu peraturan yang disebut sebagai Code of Hammurabi ya. Nah, aturan ini memang bukan peraturan pertama yang pernah dibuat di dunia dan tercatat, tapi peraturan ini atau hukum yang diciptakan oleh Raja Hammurabi itu sangat lengkap, luas, dan dia dituliskan dalam suatu dokumen tertulis ya, dan itu disosialisasikan dan juga diterapkan kepada masyarakat. Ada juga undang-undang atau hukum sebelumnya yang dibuat, tetapi tidak selengkap yang dibuat oleh Raja Hammurabi di zaman itu. Dan di dalam hukum ini termasuk di dalamnya berupaya untuk memberantas korupsi atau perbuatan-perbuatan pemerasan, suap yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kerajaan ya, atau penyelenggara pemerintahan di kerajaan yang diperintah oleh Raja Hammurabi di Babilonia, di Mesopotamia ya, di Asia sana, Asia kecil ya. Nah, selain Raja Hammurabi, di zaman lampau ada juga seorang Firaun dari Mesir ya, namanya Raja Horemheb ya. Dia memerintah kurang lebih 1306 sebelum Masehi ya, sampai dengan 1292 sebelum Masehi. Raja Horemheb ini sangat terkenal dalam menghukum mati koruptor ya, atau pejabat-pejabat kerajaan yang melakukan tindakan-tindakan pemerasan ya, atau yang terlibat di dalam proses-proses penyuapan. Raja Horemheb ini sangat terkenal karena dia mereformasi kerajaan Mesir ya. Dia kalau tidak salah adalah dinasti keturunan ke-18 dari dinasti Firaun di Mesir. Nah, ini salah satu tokoh yang terkenal dalam pemberantasan korupsi ya. Kemudian ada juga di Roma ya. Ini sudah mendekati tahun Masehi, ini sekitar tahun 1409 sebelum Masehi. Ada seorang tokoh di Roma ya, namanya ya semacam yang memerintah di Roma ya,
Lucius Calpurnius Piso, ya. Ya, mungkin bagian dari konselor yang ada di Roma. Di zaman dia, ya, ada suatu peraturan yang dibuat yang namanya Lex Calpurnia de Repetundis. Nah, aturan ini karena hukum-hukum Roma itu kan ada banyak, ya. Nah, salah satu yang dibuat ini di zaman Lucius Calpurnius Piso. Nah, ini keturunannya yang ini salah satunya ini Caesonius ini. Aturan untuk mengadili perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kerajaan, termasuk gubernur Roma waktu itu, ya. Nah, dibuatlah pengadilan dan juga hukumnya yang bernama Lex Calpurnia de Repetundis untuk mengurangi kejahatan-kejahatan pemerasan, penyuapan yang dilakukan oleh aparat-aparat di bawah. Nah, ini peristiwa atau tokoh-tokoh yang berupaya memberantas korupsi di dalam pemerintahannya, ya, di zaman sebelum Masehi. Nah, ada juga satu yang mungkin terkenal juga, ya, ada di dalam publikasi-publikasi, yakni Raja Henry III, ya. Ini dari England, dari Inggris. Dia ya sekitar 1207 sampai 1272, dan Raja Henry III ini dia akan dia membuat aturan yang mempidanakan orang yang menimbun makanan, ya. Menimbun makanan untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak mendistribusikannya ke rakyatnya. Nah, Raja Henry Henry III maksudnya menghukum atau melakukan pemidanaan terhadap oknum-oknum yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini gambaran bahwa di dalam suatu pemerintahan atau kerajaan, ya, ada upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan menciptakan hukum di dalamnya, ya, atau membuat hukum-hukum atau sistem hukum supaya orang tidak lagi melakukan korupsi. Penyelenggara-penyelenggara pemerintahan, penyelenggara kerajaan, ya, di zaman-zaman lampau dituntut supaya membuat sesuatu yang adil atau tidak jahat terhadap rakyatnya. Tetapi kenyataannya sampai zaman modern perbuatan korupsi ini terus ada, ya. Nah, karena terus ada, baik di negara-negara yang sifatnya monarki atau kerajaan, maupun juga di negara-negara yang republik, ya, yang demokratis, korupsi terus terjadi, termasuk di dalamnya paling banyak dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, pertanyaan bagi kita untuk kita bahas hari ini adalah apa yang menyebabkan penyelenggara negara itu melakukan korupsi. Nah, saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian, ya, tentang hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggara negara, khususnya di Indonesia, di negara kita ini, mengapa mereka melakukan korupsi. Dan saya akan kutipkan bagi teman-teman, ya, dari 3 ahli, ya, yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi pada penyelenggara negara. Yang pertama saya kutipkan dari Arya Maheka 2004. Ada beberapa faktor menurut Arya Maheka sehingga penyelenggara negara itu meliputi banyak hal, ya. Baik pejabatnya, ASN-nya atau orang yang terlibat di dalam eksekutif, maupun juga pejabat publik yang mengurusi urusan-urusan publik. Apa yang pertama? Yang pertama adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Jadi menurut dia, berganti satu periode atau rezim pemerintahan, berganti juga politik hukumnya. Nah, karena politik hukumnya berubah, manifestasinya di dalam perumusan kebijakan atau aturan hukum juga jadi berbeda, ya. Sehingga ada kalanya di rezim tertentu hal-hal ini ditegakkan, hal-hal tertentu yang kaitannya dengan delik-delik tertentu di kejahatan korupsi itu ditegakkan. Tapi ada hal-hal tertentu atau delik-delik tertentu yang mungkin tidak ditegakkan. Nah, bergantung kepada politik hukum yang terjadi pada rezim itu. Nah, seandainya semua rezim itu konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi, mungkin penyelenggara negara itu mendapatkan atau ada efek jerah, gitu. Tetapi karena tidak konsistennya penegakan hukum di setiap rezim,
ganti periode, ganti politik hukum, sehingga ya ada celah ya. Di rezim ini boleh, di rezim ini tidak boleh. Ya. Atau di rezim ini lebih lemah komitmennya, sedangkan di rezim yang ini lebih kuat komitmennya. Jadi publik atau penyelenggara negara itu terombang-ambing. Ada kalanya nanti dia ikut-ikutan bersih, ada kalanya mungkin ikut-ikutan kotor. Ya. Nah kita lihat contoh saja misalnya ya. DKI di zaman Ahok itu sangat kuat di dalam pemberantasan korupsinya. Tetapi di zaman yang sekarang, ya, kita melihat ada kasus-kasus korupsi muncul lagi, ya, dari aparat atau penyelenggara negara, ya. Dan di sana tidak terlihat ketegasan, misalnya untuk melakukan pemecatan secara total. Nah ini contoh saja. Atau misalnya di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ya, Presiden ke-6, kan ada iklan katakan tidak pada korupsi, dan pada akhirnya terjadi korupsi juga. Nah, dan orang kemudian dibawa pada satu kondisi, ini ada semacam politik hukum yang kurang bagus di dalam penegakan korupsi. Di sisi lain menekankan pencegahan, tetapi di dalam prakteknya banyak yang terlibat di dalam kasus-kasus korupsi. Dan ini juga pasti mempengaruhi ya penegakan hukumnya. Yang kedua teman-teman sekalian ya, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Nah, ada kalanya para pemimpin-pemimpin yang terpilih di zaman reformasi seperti ini, baik di tingkat provinsi ataupun tingkat pusat di kementerian lembaga dan juga di kabupaten, bahkan desa. Ya. Ketika duduk di dalam pemerintahan dan punya kekuasaan, ada kesempatan di sana. Nah, ketika kesempatan ini tidak digunakan, orang kemudian tidak mau dianggap bodoh. Ini kan satu kali sudah dapat kekuasaan, sudah investasi sekian banyak. Kenapa tidak ambil kesempatan itu? Nah, banyak pemimpin-pemimpin menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang ini karena tidak mau dianggap bodoh bila tidak gunakan kesempatan yang ada. Yang berikut teman-teman sekalian adalah langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Jadi kita saat ini sudah hidup di dalam lingkungan yang sulit. Menegakkan kebenaran atau kejujuran itu menjadi sesuatu yang aneh. Jadi kita nanti akan dianggap sebagai sok suci, sok bersih, dan seterusnya. Lingkungannya tidak mendukung. Kalau dalam satu instansi ada satu orang jujur, dan 99%, 1% orang jujur, 99%-nya rusak semua, maka yang 1% tadi kemungkinan besar akan tergoda melakukan korupsi juga karena lingkungannya tidak mendukung. Kemudian teman-teman, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Ya, tentu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hendak dipenuhi, penghasilan yang diterima sebagai imbal jasa atau kompensasi tidak sesuai dengan kebutuhan atau lebih rendah, bahkan mendorong orang untuk melakukan perbuatan korupsi. Ya. Kemudian teman-teman, kemiskinan dan keserakahan. Ya, kemiskinan tadi kaitan dengan rendahnya pendapatan. Namun di sisi lain ada juga keserakahan. Orang-orang sudah punya mobil banyak, sudah punya aset banyak, sudah punya rumah yang banyak, tanah, dan sebagainya. Tapi kenapa terus melakukan korupsi? Karena serakah. Nah, nanti kita bahas lagi di video berikutnya kenapa seseorang itu serakah. Ya. Yang berikut, budaya memberi upeti, imbal jasa, dan hadiah. Saya kira ini sudah sering terjadi. Kita cenderung kalau mendapat pelayanan dari penyelenggara negara, menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Padahal tidak. Penyelenggara negara menyediakan layanan atau memberikan pelayanan itu kewajiban. Kita sudah membayar mereka dengan pajak. Ya. Kita sudah membekali mereka dengan gaji dan sebagainya, dengan tunjangan, sehingga kewajiban mereka lah untuk melayani. Tapi kondisinya terbalik di Indonesia. Ya. Justru budaya memberi upeti, cari muka, ya, sok kenal, sok dekat, memberikan semacam imbal jasa atau hadiah supaya diperhatikan. Ini sering terjadi. Jadi ini menjadi pintu atau celah bagi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. Di dalam kondisi yang dianggap
memberikan kebaikan atau memberikan suatu suatu manfaat yang besar, ini bisa disalahgunakan untuk menekan orang, memeras orang. Ya. Padahal seharusnya orang itu berhak mendapat layanan meski tidak memberi upeti, meski tidak memberikan imbal jasa, atau meski tidak memberi hadiah. Yang berikut teman-teman, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Ini terjadi di beberapa waktu yang lampau, meski Mahkamah Agung sudah mulai melakukan semacam stratifikasi ya mungkin ya untuk hukuman, penyederhanaan, bukan penyederhanaan juga, tetapi penyesuaian terhadap berat ringannya putusan terhadap pelaku korupsi. Korupsi sekian miliar harus batas minimal atau maksimal hukumannya sekian miliar, sekian tahun, ya, itu maksudnya. Tapi di zaman dulu, orang korupsinya 50M, dia dihukum mungkin 2 atau 3 tahun dengan pengembalian kerugian negara sekitar 3-5M. Berarti dia untung dong. Di penjara 1-2 tahun, pengembaliannya hanya 5M, tapi dia dapatnya 45M. Berarti banyak sekali. Kalau begitu lebih baik korupsi saja. Nah, kira-kira begitu pemikirannya. Yang berikut teman-teman sekalian adalah budaya permisif. Kita umumnya masyarakat itu serba membolehkan. Toh orang juga sudah melakukan. Kalau sebelah sibab, ya sudah biasa itu. Bayar dulu, kemudian kita bisa dapat layanan. Kita cenderung tidak mau tahu, tidak mau melaporkan, menganggap ini biasa. Sudahlah, tidak usah protes. Inilah kehidupan, inilah realita. Tidak peduli orang lain lakukan apa, asal tidak peduli orang lain rugi atau menderita. Yang penting kepentingan diri sendiri terlindungi. Yang terjadi kalau seperti ini adalah hukum rimba, yang kuat yang menang, yang kaya yang membayar, yang bisa mendapatkan. Tidak akan tercipta keadilan. Tapi budaya permisif ini ada, ya, atau masih membayang-bayangi penyelenggaraan pemerintahan kita. Kemudian teman-teman sekalian adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Kenapa ini gagal? Rupanya pendidikan agama kita masih terbatas kepada doktrin, masih terbatas kepada dogma, ya, atau ajaran-ajaran yang bersifat pengetahuan, masih terbatas kepada ritual, ya, penyembahan dan sebagainya, ya, yang nampak. Belum ada atau belum masifnya perubahan perilaku. Artinya di dalam konteks tindakan. Punya dogma yang baik, punya doktrin yang memadai, juga rajin melakukan ritual penyembahan, tapi tidak diikuti oleh manifestasi perbuatannya. Dia tahu bahwa ini salah, tetapi di belakang melakukan korupsi. Jadi ini ada kegagalan pendidikan agama dan etika. Ya. Agama masih berkutat kepada dogma, ya, dan juga ritual penyembahan, tapi belum sampai pada ortopraksi atau belum sampai kepada perubahan perilaku. Di depan saja agamis, tapi di belakang bejatnya luar biasa. Ini menurut Arya Maheka, teman-teman. Nah, selanjutnya saya kutipkan dari Amdi Hamzah, ini tahun 2005. Mengapa penyelenggara negara itu melakukan korupsi? Yang pertama, menurut Profesor Amdi Hamzah, ini profesor pidana dari Universitas Trisakti, karena kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibanding dengan kebutuhannya yang makin hari makin meningkat. Jadi gajinya sekian, kebutuhannya lebih tinggi dari pendapatannya, akhirnya mendorong dia untuk melakukan korupsi. Kemudian latar belakang kantor kebudayaan, kultur Indonesia, ya seperti tadi, yang sama yang dikemukakan oleh Arya Maheka tadi. Budaya memberi upeti, budaya mengucapkan terima kasih dalam bentuk uang, dan sebagainya. Ini turut. Kalau tidak ada itu, kita rasanya kok mau melayani kok. Saya tidak dapat sesuatu imbal jasa, melayani rasanya hampa.
Nah, ini budaya yang menurut saya harus dihilangkan ini ya. Kalau kita berhubungan atau berinteraksi dengan penyelenggara negara, pastinya tidak ada upeti. Kita tahu zaman dulu di Indonesia ini kan kerajaan ya. Kerajaan yang satu mengalahkan kerajaan yang lain, kerajaan yang kalah harus membayar upeti ya. Menghadap raja harus membawa persembahan dan sebagainya. Mari kita hilangkan pelan-pelan dalam negara yang terus berkembang menjadi modern ini. Hilangkan kultur membayar upeti, kultur memberi hadiah, kultur memberi imbal jasa kepada penyelenggara negara. Yang berikut, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif. Ya tentu kita punya KPK tapi hanya di Jakarta. Ya tentu tidak mudah untuk menjangkau yang ada di daerah. Memang ada polisi dan jaksa, tetapi itu pun belum maksimal karena ada banyak kepentingan-kepentingan di dalam. Kemudian modernisasi, ada perubahan nilai ya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang kesederhanaan. Ya, ada orang memilih untuk gaya hidup sederhana, tapi sebaliknya gaya hidup yang kontra dengan minimalis lifestyle adalah gaya hidup hedonisme, gaya hidup bermewah-mewahan. Ya. Di sana ada mobilisasi sumber kekuasaan, ada mobilisasi kekayaan yang membuat orang matanya jadi hijau, kalah, ingin menguasai segalanya. Ya. Terjadilah korupsi. Maka tidak heran di banyak penyelenggara negara ini ya sukanya belanja barang merah, belanjanya barang mewah ya, suka belanja ya, atau membeli mobil yang banyak padahal sudah punya, membeli aset yang banyak ya, untuk mungkin nanti diwariskan kepada anak-anak dan keturunannya yang mungkin juga tidak akan habis 7 turunan atau mungkin 14 turunan. Perubahan nilai konsumerisme ya, yang membuat penyelenggara negara kita ini jatuh dalam perbuatan korupsi. Nah ini dari Profesor Andi Hamzah. Yang terakhir ini dari salah satu penasihat KPK juga yang juga pernah melamar menjadi pimpinan KPK, Pak Abdullah Hayamahwa ya. Tahun 2011 dia mengemukakan alasan kenapa terjadinya korupsi, terutama pada penyelenggara negara. Yang pertama karena sistem penyelenggaraan negara yang keliru, tidak fokus pada pendidikan sebagai dasar, tapi lebih kepada ekonomi. Mungkin ini kritik ya, kritik dulu kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat terkenal dengan konsep stabilitas ekonomi. Ya. Nah, kurang pada pendidikan sehingga dari kecil pendidikan terabaikan, etika dan sebagainya tidak terinternalisasi dengan baik sehingga penyelenggara negara yang direkrut itu penyelenggara negara yang tidak memiliki nilai-nilai anti korupsi. Ya kira-kira begitulah. Yang kedua, kompensasi ini sama dengan yang tadi ya, soal gaji yang rendah atau pendapatan yang rendah. Yang berikut adalah pejabat yang serakah, ini hampir sama tadi ya, karena hedonis, konsumerisme, ya, hedonisme. Nanti apa itu hedonisme dan konsumerisme? Silakan teman-teman mencari penjelasan di Google atau di video-video di YouTube ya. Intinya kaitan dengan serakah, hidup bermewah-mewahan, ingin menguasai segalanya. Kemudian law enforcement yang tidak berjalan dengan baik. Ya tentu ada banyak konflik kepentingan ya. Baik dari sisi penyidikan sampai pada penuntutan dan bahkan sampai pada putusan hukumnya. Ya. Ada banyak polisi yang ya, terkait dengan kasus korupsi. Ada banyak juga jaksa ya, yang punya keterlibatan dalam kasus korupsi. Demikian pula banyak hakim yang ditangkap karena terlibat di dalam kasus korupsi. Nah, kalau tokoh-tokoh kunci seperti ini sudah tersandung, ya pasti ada efeknya terhadap penegakan hukum atau law enforcement. Yang berikut, tidak adanya keteladanan kepemimpinan. Ya, karena tadi para penegak hukum tadi sudah tersandung kasus.
Belum lagi pemimpin-pemimpin baik di provinsi, menteri, bupati, wali kota tersandung kasus korupsi di BUMN. Nah, akhirnya publik merasa pemimpin-pemimpin saya kok tidak ada yang memberikan teladan. Mereka semua pada korupsi, kalau begitu saya juga mau korupsi. Nah, ini mendorong penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. Yang berikut, budaya masyarakat yang kondusif terhadap KKN, sama dengan yang tadi ya, dikemukakan oleh ahli sebelumnya. Ini permisif. Bahkan di level masyarakat kecil pun melakukan penyuapan ya terhadap penyelenggara negara sehingga mendapatkan layanan-layanan tertentu. Nah, tidak usah jauh-jauh ya. Ketika ditilang memberikan 50.000 kepada polisi, bayar di tempat tanpa kwitansi yang maksudnya ke rekening negara. Nah, itu sudah korupsi itu ya, karena itu melakukan penyuapan ya, masuk dalam delik penyuapan. Jadi kita ke atas memandangnya ke atas ya ada korupsi, di bawah juga ada korupsi yang kecil-kecil ya. Hukuman yang ringan terhadap koruptor ya, meski sekarang sudah ada penyesuaian terhadap hukuman-hukuman ya dalam tindak pidana korupsi ya. Tapi di zaman-zaman dulu itu belum ada penyesuaian. Sekarang MA atau Mahkamah Agung sudah jauh lebih bagus. Yang berikut teman-teman sekalian adalah pengawasan yang tidak efektif. Ya, memang kita lemahnya di pengawasan. Setelah merencanakan, dilaksanakan, nah, pengawasan ini yang kurang. Memang sih institusi pengawasan kita sudah banyak, tetapi Indonesia ini kan luas ya. Dan juga di sana ada berbagai macam variabel yang sulit. Kalau yang diawasi dengan yang mengawasi sudah apa namanya sama-sama korupsi ya untuk apa lagi? Susah ini. Kita memang berharap ada lembaga pengawas yang kuat. Tapi sejauh ini ya masih ada kurang-kurangnya juga ya. Baik itu dari BPK, BPKP, ya, inspektorat, polisi, jaksa. Ya kalau KPK ya dia hanya ada di Jakarta, memang agak sulit untuk dimintai perannya untuk pengawasan di daerah-daerah. Ya mungkin kita perlu terobosan lain dalam pengawasan ini supaya menjadi lebih efektif. Tapi ini salah satu faktor yang menyebabkan penyelenggara negara kita melakukan korupsi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang di zaman sekarang, pertanyaannya, menurut Anda, mengapa penyelenggara negara melakukan korupsi? Kalau yang saya sampaikan sebelumnya itu kan dari tahun 2004, 2005, 2011. Di zaman sekarang, menurut teman-teman, mengapa penyelenggara negara melakukan korupsi? Nanti silakan tulis di kolom komentar. Ya. Saya ingin tahu pendapat teman-teman sekalian. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini saja. Nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di-share ya.